1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cepi Faridi Hikmat dalam program Siliwangi 1922. Sahabat Siliwangi 1922, ada peristiwa apa pada tanggal 24 Oktober? Ada yang tahu? Nah, sahabat Siliwangi 1922, ada peristiwa atau sejarah secara internasional yang jatuh pada tanggal 24 Oktober, yaitu hari ulang tahun atau hari lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau yang sering kita selalu melekat dengan PBB. Nah, ini selalu diperingati setiap tanggal 24 Oktober dalam setiap tahunnya. PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang pertama, yang salah satu daripada tujuannya daripada pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk mendorong kerjasama internasional serta perdamaian global yang dideklarasikan pada tahun 1947 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sahabat Siliwangi 1922, apa sih yang melatar belakangi lahirnya PBB? Latar belakang lahirnya PBB itu terjadi ketika Liga Bangsa-Bangsa atau LBB itu dianggap telah gagal mencegah meletusnya peristiwa Perang Dunia yang kedua. Nah, kapan Perang Dunia kedua itu? Yaitu pada tahun 1939 sampai 1945. Nah, untuk mencegah meletusnya kembali pada Perang Dunia kedua yang tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia di jagat dunia ini. Nah, akhirnya pada tahun 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan, yang tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1945. Pada tanggal 1 Januari nih ya, tahun 42, 26 pemerintah negara itu berjanji untuk melanjutkan usaha peran untuk menandatangani yang disebut dengan istilah Piagam Atlantik. Nah, apa saja yang ada di dalam Piagam Atlantik itu? Berisi 4 daripada kesepakatan. Nah, di antaranya daripada kesepakatan tersebut, yang pertama adalah tidak dibenarkan adanya usaha untuk memperluas wilayah. Yang kedua, setiap bangsa berhak untuk menentukan usahanya sendiri. Terus yang ketiganya, setiap bangsa itu punya hak untuk turut serta dalam suatu perdamaian dunia. Nah, serta yang terakhir nih, yang keempat adalah perdamaian dunia harus diciptakan agar setiap bangsa hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Nah, sahabat Siliwangi 1922, sekarang bagaimana peranan Indonesia di dalam kancah Perserikatan Bangsa-Bangsa? Nah, oleh karena itu, Indonesia sebagai anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa turut andil dan ikut serta dalam segala program yang dicanangkan oleh PBB, khususnya mengenai upaya perdamaian dunia. Nah, terus sejauh mana partisipasinya? Nah, partisipasi secara aktif dan peran yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam program PBB itu diantaranya kita pernah dengar ya, beberapa kali negara Republik Indonesia mengirimkan pasukan Garudanya untuk perdamaian ya. Nah, mari kita telaah bagaimana peran serta pasukan Garuda yang ditampilkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka program perdamaian dunia melalui PBB. Kita saksikan. Kontingen Garuda disingkat KONGA atau Pasukan Garuda adalah pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957. Kontingen Garuda dibentuk dari proses seleksi prajurit-prajurit dari berbagai kesatuan di TNI. Awal mula munculnya kontingen Garuda ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Mesir segera mengadakan sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Liga Arab. Pada tanggal 18 November tahun 1946, mereka menetapkan resolusi tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Pengakuan tersebut adalah suatu pengakuan de jure menurut hukum internasional. Untuk menyampaikan pengakuan ini, Sekretaris Jenderal Liga Arab ketika itu, Abdurrahman Azam Pasha, mengutus Konsul Jenderal Mesir di India, Muhammad Abdul Munim, untuk pergi ke Indonesia. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh dengan rintangan terutama dari pihak Belanda, maka akhirnya ia sampai ke ibu kota Republik Indonesia waktu itu yaitu Yogyakarta dan diterima secara kenegaraan oleh Presiden Soekarno dan Bung Hatta pada tanggal 15 Maret tahun 1947. Ini merupakan pengakuan pertama atas kemerdekaan Republik Indonesia oleh negara asing. Hubungan yang baik tersebut berlanjut dengan dibukanya perwakilan Republik Indonesia di Mesir dengan menunjuk H.M. Rashidi sebagai Chas d'Affaires atau kuasa usaha. Perwakilan tersebut merangkap sebagai misi diplomatik tetap untuk seluruh negara-negara Liga Arab. Hubungan yang akrab ini memberi arti pada perjuangan Indonesia sewaktu terjadi perdebatan di Forum Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB yang membicarakan sengketa Indonesia-Belanda. Para diplomat Arab dengan gigih mendukung Indonesia. Presiden Soekarno membalas pembelaan negara-negara Arab di forum internasional dengan mengunjungi Mesir dan Arab Saudi pada Mei tahun 1956 dan Irak pada April tahun 1960. Pada 1956 ketika Majelis Umum PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukan Inggris, Prancis dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengirim pasukan pemelihara perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan kontingen Garuda I atau KONGA I. Sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, salah satu tujuan negara yakni menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikutnya, Indonesia tak henti mengirimkan kontingen Garuda ke berbagai negara di dunia dalam jumlah besar. Menurut Kementerian Luar Negeri, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara penyumbang pasukan. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia ke misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan wujud pelaksanaan mandat konstitusi yang mengamanatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pengiriman pasukan perdamaian PBB juga merupakan instrumen pencapaian politik luar negeri sekaligus sebagai sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel TNI dan Polri. Yang menarik, Presiden ke-6 Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah satu-satunya kepala negara di dunia yang pernah bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB. Beliau bertugas di Bosnia sebagai Chief Military Observer pasukan penjaga perdamaian PBB pada tahun 1995 sampai tahun 1996. Di sana,
Pak SBY membawahi sekitar 650 perwira berpangkat kapten hingga kolonel dari 29 negara. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.